Halo semua. Oke, jadi kali ini aku mau jelasin tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, yang pertama itu dari pertumbuhan ekonomi. Nah, pengertian dari pertumbuhan ekonomi itu adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya atau suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan produk domestik bruto suatu negara atau daerah. Lalu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu eh, pertumbuhan ekonomi suatu negara ada kalanya bergerak dengan cepat, tetapi terkadang bergerak dengan lambat. Hal ini dikarenakan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu ada faktor barang modal. Nah, barang modal sendiri ini adalah berbagai jenis barang yang dipakai untuk memproduksi output bisa barang dan jasa. Lalu misalnya itu mesin-mesin pabrik, peralatan pertukangan, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu adalah teknologi. Nah, selain barang-barang modal, teknologi juga berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, kemajuan ekonomi berbagai negara itu didukung oleh kemajuan teknologinya. Lalu yang ketiga itu adalah tenaga kerja. Nah, hingga saat ini, khususnya di negara yang sedang berkembang, tenaga kerja masih menjadi faktor yang dominan nih. Penduduk yang banyak akan memperbesar jumlah tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja ini memungkinkan suatu negara itu menambah jumlah produksinya. Dengan demikian, akan berpengaruh pada suatu pertumbuhan ekonomi. Lalu, yang selanjutnya itu adalah sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini segala sesuatu yang disediakan oleh alam seperti tanah, iklim, hasil hutan, hasil tambang, dan lain-lain yang bisa dimanfaatkan oleh manusia tentunya. Dalam usahanya mencapai kemakmuran, sumber daya alam akan bisa mempermudah suatu usaha untuk membangun perekonomian suatu negara. Yang selanjutnya itu adalah manajemen. Nah, perekonomian dalam suatu negara akan berkembang pesat jika dikelola dengan baik. Sistem pengelolaan inilah yang dinamakan manajemen. Seperti halnya bangsa Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam yang beragam dan melimpah serta juga penduduknya yang besar. Jika potensi ada dikelola dengan baik, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu yang selanjutnya itu adalah kewirausahaan. Nah, kewirausahaan sendiri adalah seorang yang dapat dan berani untuk mengambil resiko. Gunanya itu mendapatkan keuntungan. Nah, peranan perwirausahaan sendiri dalam memajukan perekonomian sudah terbukti dalam masa ke masa. Wirausahawan dalam melakukan investasi akan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan output nasional, dan untuk meningkatkan penerimaan negara berupa pajak. Lalu yang terakhir itu ada informasi. Nah, salah satu syarat supaya pasar berfungsi sebagai alat alokasi sumber daya ekonomi yang efisien, yaitu adanya informasi yang sempurna dan seimbang. Nah, lalu informasi sangat menunjang pertumbuhan ekonomi karena pelaku-pelaku ekonomi itu bisa mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan cepat. Nah, selanjutnya ini kita akan masuk ke dalam teorinya, teori pertumbuhan ekonomi. Nah, teori pertumbuhan ekonomi ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok nih, yaitu teori klasik, teori klasik, lalu ada teori Neo-Keynes, lalu ada teori Rostow, dan teori Karl Baker. Berikut penjelasan. Nah, yang pertama ini adalah teori klasik, di mana teori pertumbuhan aliran klasik ini sudah dikembangkan sejak abad ke-17. Ada dua tokoh yang paling berpengaruh terhadap pemikiran teori klasik ini, yakni Adam Smith dan David Ricardo. Nah, untuk Adam Smith ini adalah tokoh klasik yang banyak membahas mengenai teori-teori ekonomi, termasuk perubahan ekonomi. Di dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into, the Nature and Causeways of National tahun 97 maaf 1776
Adam Smith menguraikan pendapat tentang bagaimana menganalisis pertumbuhan ekonomi melalui dua faktor, yaitu faktor output total dan faktor pertumbuhan penduduk. Nah, yang kedua itu adalah teori pertumbuhan menurut David Ricardo. Nah, pemikiran David Ricardo dalam hal pertumbuhan ekonomi yang paling dikenal adalah tentang the law of diminishing return, yang dimana pemikiran ini tentang bagaimana pertumbuhan penduduk atau tenaga kerja yang mampu mempengaruhi penurunan produk marginal karena terbatasnya jumlah tanah. Menurutnya, peningkatan produktivitas tenaga kerja sangat membutuhkan kemajuan teknologi dan akumulasi modal yang cukup. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan baik. Lalu yang kedua itu ada teori neoklasik. Nah, teori neoklasik ini bisa dibilang dalam teori ini ada dua tokoh yang paling populer, yaitu adalah Joseph Schumpeter dan Robert Solow. Nah, dalam pertumbuhan ekonomi menurut Joseph Schumpeter, menurut dia, dalam bukunya yang berjudul The Theory of Economic Development, membahas mengenai peran pengusaha dalam pembangunan. Schumpeter menyimpulkan bahwa proses pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah proses inovasi yang dilakukan oleh para inovator dan wirausahaan. Yang kedua itu ada dari pertumbuhan ekonomi Robert Solow. Nah, Robert Solow ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan yang bersumber pada empat faktor utama, yaitu manusia, akumulasi modal, teknologi modern, dan hasil atau output. Lalu teori yang ketiga itu ada teori New Keynes. Dalam teori New Keynes dikenal tokoh Roy F. Di mana Roy F. Harrod dan F. C. D. Domer. Pandangan kedua tokoh tersebut adalah tentang adanya pengaruh investasi terhadap permintaan agregat dan pertumbuhan kapasitas produksi. Nah, dalam teori mereka itu eh, sudah bisa disimpulkan bahwa eh, tentang adanya pengaruh investasi terhadap permintaan agregat dan pertumbuhan kapasitas produksi. Baik, teori selanjutnya itu adalah teori Wiwi-Rostow. Nah, Wiwi-Rostow sendiri itu banyak membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan teori pembangunan. Eh, Berbagai pemikirannya dituangkan dalam salah satu bukunya berjudul The State of Economic and Non-Communities Manifesto. Dalam buku tersebut, Rosto menggunakan pendekatan sejarah untuk menjabarkan proses perkembangan ekonomi yang terjadi dalam suatu masyarakat. Nah, menurutnya ini, dalam suatu masyarakat, proses pertumbuhan ekonomi tersebut berlangsung melalui beberapa tahapan. Meliputi itu yang pertama, masyarakat tradisional atau traditional society. Lalu yang kedua adalah tahap prasyarat tinggal landas atau precondition for the off. Yang ketiga itu tahap tinggal landas atau the take off. Yang keempat itu adalah tahap menuju kedewasaan atau maturity. Yang kelima atau yang terakhir itu adalah tahap konsumsi tinggi atau high mass consumption. Yang selanjutnya ini adalah rumus pertumbuhan ekonomi dan contoh soalnya. Maaf sebelumnya jika eh, gambarnya agak buram karena memang ini soal didapat dari Word yang saya tempel ke sini. Oke, jadi rumus tingkat pertumbuhan ekonomi itu adalah PE, yaitu PDB-T kecil dikurang BDB-T kecil min 1. Lalu dibagi dengan PDB
min 1 dikali 100%. Lalu pada keterangannya sendiri adalah PE itu ada pertumbuhan ekonomi, lalu PDBT itu adalah produk domestik bruto tahun tertentu, lalu itu adalah PDBT min 1 itu artinya adalah produk domestik bruto sebelumnya. Nah, contoh soalnya itu ada di sini. Baik, baca dulu bahwa jika pada tahun 2016 PDB bernilai 460 miliar dan pada tahun 2017 menjadi 510 miliar. Berapa tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut pada tahun 2017? Nah, kita lihat dulu nih, PDBT-nya itu yang pertama itu berarti 510 miliar. Lalu dikurang oleh PDBT min 1 yaitu adalah 460 miliar. Lalu dibagi dengan PDBT min 1 juga yaitu senilai 460 miliar lalu dikalikan 100%. Maka hasil yang didapat adalah PE sama dengan 10,87%. Nah, jadi kesimpulannya, tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut pada tahun 2017 sebesar 10,87%. Nah, kita udah pada penghujung presentasi kali ini. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.